Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi terkait bagaimana cara mengisi jurnal khusus, di mana pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas tentang bagaimana mengisi atau menyusun jurnal pengeluaran kas atau biasa disebut dengan cash payment journal. Nah, bentuk jurnalnya sendiri untuk pengeluaran kas kira-kira seperti ini ya. Ada kolom tanggal, seperti biasa, ada kolom nomor bukti, lalu ada kolom keterangan. Lalu di sini ada sisi debit dan sisi kredit, di mana untuk sisi debit itu berisi akun payable dan order. Nah, untuk akun payable ini jika kas yang kita keluarkan atau pengeluaran kas yang dilakukan untuk membayar utang dagang. Jadi akun payable itu untuk mencatat berapa utang dagang yang dilunasi atau dibayar oleh cash in bank ini. Sedangkan sisi order itu untuk mencatat jika pengeluaran kas perusahaan itu dikeluarkan untuk membayar selain utang dagang. Artinya pengeluaran lain-lain akan dicatat di kolom order. Jadi seperti itu. Lalu sisi kredit di sini untuk cash in bank. Cash in bank sendiri ini digunakan untuk mencatat berapapun uang yang kita keluarkan atau berapapun uang yang perusahaan keluarkan. Dan di sisi order ini jika ada eh, pengeluaran kas yang seharusnya kita keluarkan. Misalnya yang kita keluarkan adalah harusnya 20 juta, ternyata di situ ada potongan untuk kas yang kita keluarkan. Jadi kolom order itu digunakan untuk mengisi berapapun nilai yang menjadi penyebab berkurangnya kas yang seharusnya kita keluarkan. Contoh misalnya jika pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, tetapi di situ kita mendapatkan potongan pembelian. Sehingga misal yang harus kita keluarkan adalah 10 juta, ternyata ada potongan 2 juta, maka kas di sini dikeluarkan 8 juta. Nah, potongan pembeliannya kita masukkan ke kolom order. Akunnya apa kita sebutkan, lalu nomor akunnya berapa dan nilai potongannya berapa. Jadi kolom order itu di sisi kredit kuncinya adalah jika ada pengurangan atas nilai kas yang harus kita keluarkan, maka kita masukkan di sisi order. Seperti itu kira-kira. Lalu setelah kalian siapkan bentuk jurnalnya, maka di sini kalian siapkan rekapitulasi seperti biasa. Ini digunakan untuk merekapitulasi seluruh akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, di sini sudah saya siapkan contoh bukti transaksi ya. Di sini macam-macam jenis transaksi. Maka di sini akan saya coba telusuri mana-mana dokumen transaksi yang masuk dalam kategori pengeluaran kas. Kalau kita lihat untuk jurnal pengeluaran kas, dokumen sumbernya itu adalah bukti kas keluar atau istilahnya bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini kita akan cari nanti di sini kita telusuri mana-mana yang masuk dalam bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Lalu yang bisa masuk ke catatan jurnal pengeluaran kas atau dianggap sebagai pengeluaran kas perusahaan, maka jika ada dokumen transaksi yaitu nota kontan, tetapi yang kopnya adalah perusahaan orang lain. Jika ada nota kontan, lalu kop notanya adalah perusahaan lain, maka itu bisa diartikan sebagai pembelian tunai. Dan karena pembelian tunai, maka otomatis kita mengeluarkan kas ke situ. Kita catat di jurnal pengeluaran kas itu. Oke, langsung saja untuk mempermudah memahami bagaimana cara mengisi jurnal pengeluaran kas, kita langsung ke dokumen transaksi. Oke, kita coba telusuri dokumen transaksinya di sini. Di sini untuk dokumen nomor 1, ada bukti kas keluar. Ini sesuai dengan ciri-ciri yang masuk di jurnal pengeluaran kas ini, yaitu bukti kas keluar. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk bukti pengeluaran kasnya, bahwa kita mengeluarkan kas di dokumen nomor 1 ini adalah 31.250. Kemudian 31.250 ini ternyata keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Artinya di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan bulan November. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya ke dalam jurnal pengeluaran kas? Yang pertama kita masukkan dulu di sini tanggal transaksinya atau nomor buktinya. Tanggal 1 nomornya adalah 01 BKK. Kita masukkan di sini ke kolom tanggal dan nomor buktinya. Lalu keterangannya, karena di sini keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November, maka di sini kita masukkan keterangannya gaji karyawan bulan November. Lalu kemudian kita fokus ke nilai pengeluaran kas. Di sini kita keluarkan 31.250. Jumlah yang kita keluarkan ini kita langsung masukkan ke kolom cash in bank di sisi kredit ini.
yaitu 31.250. Jadi kalau jurnal pengeluaran kas, ini kita mengisinya dari sisi sebelah kredit. Kita masukkan dulu berapa jumlah kas yang kita keluarkan, lalu baru kemudian pertanyaannya adalah ini untuk apa kita keluarkan? Ternyata di sini adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November. Nah, gaji karyawan bulan November itu bukan masuk kategori utang dagang, sehingga ini jangan kalian masukkan di kolom akun payable. Karena membayar gaji karyawan bulan November itu adalah pengeluaran kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masukkan kolom order. Kita gunakan untuk pengeluaran kas gaji karyawan bulan November, karena ini gaji karyawan bulan November, maka kita gunakan akun accrued expense atau utang gaji. Karena yang kita bayar adalah beban gaji bulan kemarin. Jadi statusnya kita bayar utang gaji. Sehingga kita gunakan akun expense payable, accrued payable, accrued expense atau utang biaya. Seperti itu. Lalu kita masukkan kode akunnya dan kita masukkan jumlah yang ada di situ. Oke, seperti itu. Jika ada pengeluaran kas untuk membayar biaya gaji atau utang gaji atau pengeluaran kas bukan untuk membayar utang dagang, cara mengisinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kita cari ini bukti kas masuk, bukan, kita fokus ke bukti kas keluar. Oke, di sini ada dokumen nomor 3 adalah bukti kas keluar. Di sini yang kita keluarkan adalah 316.988.750. Ini keterangannya adalah untuk membayar utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23. Oke. Bagaimana cara memasukkan transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang ini? Caranya kita masukkan nomor dan tanggalnya, tanggal 4 nomor 2002 BKK kita masukkan di sini. Keterangannya adalah kita membayar kepada siapa? Di sini kita membayar utang kepada PT Andara. Berarti di kolom keterangan kalian masukkan PT Andara atau kolom deskripsi. Oke, lalu kita fokus ke kolom debit dan kredit ini. Kita mulai dari sisi kredit, berarti kita mencari berapa uang yang kita keluarkan. Di sini kita mengeluarkan 316 juta sekian. Ini langsung kita masukkan ke kolom cash ini. Jadi berapapun jumlah yang kita keluarkan, kita langsung masukkan kolom cash in bank. Lalu kemudian di sini ini adalah untuk membayar pelunasan utang dagang atas pembelian tanggal 23. Nah, untuk mengetahui berapa utang dagang kita kepada PT Andara, maka karena ini transaksi terjadi di tanggal 23 November, untuk mengetahui berapa nilai utangnya, kita lihat di daftar saldo utang. Nah, di daftar saldo utang kita kepada PT Andara itu nilainya adalah 325.875.000. Nah, jumlah utang ini kepada PT Andara yang terjadi tanggal 23 ini kita langsung masukkan ke kolom akun payable. Nah, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, maka di sini di sisi debit kita masukkan di kolom akun payable. Nah, sekarang kita lihat, ternyata jumlah utang kita itu lebih besar dari jumlah yang kita keluarkan. Jumlah utang kita adalah 325.875, ternyata kita hanya mengeluarkan 316.988.750. Nah, sekarang kita lihat di dokumen transaksinya. Di dokumen transaksi di sini dijelaskan bahwa terjadinya utang itu tanggal 23 November. Kemudian kita membayar utang itu tanggal 2. Kalau kita lihat terminnya, di sini adalah terminnya adalah 3/15. Artinya, jika kita membayar utang dagang kurang dari 15 hari, kita mendapat potongan 3%. Sehingga bisa kita simpulkan karena dari 23 ke tanggal 2 ini belum ada 15 hari, maka kita dapat potongan pembelian sebesar 3% dari nilai utang ini. Jadi 3% dari nilai utang ini setelah Bapak hitung, di sini nilainya adalah 9.776.250. Nah, ini kita masukkan sebagai potongan pembelian atau purchase diskon dengan kode akun di sini adalah 51102. Tentunya kode akun ini kalian sesuaikan dengan di daftar akun ya, jangan lupa. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa di tanggal 4 ini kita mengeluarkan kas sebesar 316.987.750. Ini untuk membayar utang dagang sebesar 325 juta sekian ini. Nah, jumlah yang kita keluarkan kenapa lebih sedikit dari jumlah utangnya? Karena di sini kita dapat potongan. Kita dapat potongan sebesar 3%. Kenapa kita dapat potongan 3%? Karena kita melunasi utang dagang kurang dari 15 hari sesuai dengan termin. Jadi jika kita melunasi utang kurang dari 15 hari,
kita dapat potongan sebesar 3%. 3% ini dari mana? 3% ini dihitung dari nilai utang dagang kita. Sehingga 3% dari nilai utang dagang, jika setelah saya hitung, di sini adalah nilainya adalah 9.776.250. Ini namanya purchase discount, atau kita gunakan akun purchase discount untuk mencatat adanya potongan pembelian ini. Oke, kira-kira seperti itu jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dengan mendapat potongan pembelian. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi di sini untuk mencari bukti pengeluaran kas, yaitu dengan bukti kas keluar. Ya. Kemudian di sini lihat di dokumen nomor 9 ada bukti kas keluar. Keterangannya di sini adalah pembayaran angsuran utang bank. Nilai yang kita keluarkan adalah 13.950. Terdiri dari angsuran pokoknya 9 juta, bunga pinjamannya adalah 4.950. Oke, kita masukkan dulu tanggal dan buktinya, nomor buktinya di sini ya, tanggal 10, buktinya 03 BKK. Kita masukkan ke sini. Oke, karena tadi keterangannya adalah untuk pelunasan utang dagang, utang bank. Ini kita bayar kepada Bank SMK. Berarti kita masukkan keterangannya adalah Bank SMK. Oke, kita masukkan jumlah yang kita keluarkan adalah 13.950. Ini langsung kita masukkan ke kolom kredit ya, cash in bank. Kita masukkan di cash in bank yaitu kolom kredit yaitu 13.950. Kemudian karena di sini keterangannya adalah kita membayar angsuran utang bank, maka pengisiannya kita masukkan kolom order. Karena 13 juta ini yang kita keluarkan bukan membayar utang dagang, maka kita masukkan kolom order. Di sini keterangannya adalah bahwa 13.950 ini terdiri dari angsuran pokok 9 juta dan bunga pinjaman 4.950. Sehingga kita akan gunakan dua akun untuk mencatat ini. Untuk angsuran pokok, ini kita gunakan akun Bank Loan, ya, yaitu dengan kode akun 22101, tadi nilainya adalah 9 juta. Dan untuk bunganya sendiri, bunga pinjamannya itu sebesar 4.950, ini kita gunakan akun interest expense dengan kode akun 91101, tadi besarnya adalah 4.950. Sehingga jika ini kita jumlahkan, ini sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, sangat mudah ya, itu cara mencatat jika ada pengeluaran kas untuk membayar lain-lain. Khususnya di sini adalah membayar utang bank. Oke, lanjut di sini. Kita lanjutkan, kita cari bukti pengeluaran kas lagi di sini ya. Oke, di sini di dokumen nomor 14 tanggal 17 ada bukti kas keluar lagi kembali. Di sini membayar utang dagang. Jumlah yang kita keluarkan adalah 297 juta sekian. Oke, langsung kita masukkan. Yang pertama adalah tanggal dan nomornya, kita masukkan di sini. Tanggal dan nomor setelah keterangannya. Di sini keterangannya kita membayar utang kepada PT Dirama. Ya, utang dagang kepada PT Dirama. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 297.434.750. Ini kita langsung masukkan kolom sisi kredit kolom casing bank. Oke, jadi sekali lagi berapapun uang yang kita keluarkan, kalian langsung masukkan ke kolom casing bank ini. Lalu setelah itu karena ini membayar utang dagang, maka di sisi debitnya kita masuk kolom akun payable. Akun payable di sini kita lihat berapa nilai utangnya. Kita lihat di sini bahwa kita ini membayar utang dagang dari transaksi tanggal 15 November. Nah, untuk mengetahui berapa utang dagang yang muncul dari transaksi tanggal 15 November kepada PT Dirama, kita lihat di daftar saldo utang dagang kita. Nah, di sini kita lihat bahwa daftar saldo utang kepada PT Dirama ini nilainya adalah 297.343.750. Nah, ini kita langsung masukkan ke kolom akun payable. Nah, di sini. Nah, begitu kita lihat ternyata jumlah utang itu sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Jika sudah seperti ini, artinya pencatatannya selesai karena nilainya sudah sama. Artinya di sini tidak ada potongan pembelian, tidak ada denda keterlambatan membayar utang. Oke, seperti itu. Cukup mudah untuk dokumen nomor 17. Sekarang kita lanjutkan dokumen selanjutnya. Tadi dokumen nomor 17 ya. Kita lanjutkan dokumen tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya. Sorry. Berarti yang ini ya. Tanggal 17. Yang ini berarti yang barusan kita catat ya.
Oke, coba kita telusuri lagi. Ketika kelas bukan, ini memorial juga bukan. Oke, kemudian di dokumen mana lagi? Nah, ini. Di dokumen nomor 24 tanggal 28. Di sini kembali kita mengeluarkan kas, keterangannya pelunasan piutang dagang. Berarti pelunasan utang dagang ya di sini ya. Sorry, ini kas masuk, sorry, bukan. Kita cari. Nah, ini ya nomor 25. Dokumen nomor 30. Dokumen nomor 25 tanggal 30. Di sini kita mengeluarkan kas itu 3.993.750 ini untuk pelunasan untuk pengisian dana kas kecil. Nah, kita masukkan dulu tanggalnya seperti tadi. Kita masukkan tanggal keterangannya tadi untuk mengisi dana kas kecil ya. Sorry, ternyata ada transaksi lagi ya sebelum ini. Ada bukti kas keluar sebelum ini. Kita cari. Ada yang belum kita catat tadi di atas. Bukti kas keluar. Ini. Dokumen nomor 15 tanggal 19. Ini belum kita catat. Oke, bukti kas keluar di sini keterangannya untuk membayar listrik. Nah, air telepon bulan November. Itu 2.625. Oke, langsung kita masukkan tanggal, nomor bukti, dan keterangannya untuk membayar listrik ya. Sini kita masukkan PLN, PDAM, dan Telkom yang kita masukkan sebagai biaya listrik, air, dan Telkom seperti itu. Oke, kita lihat di sini pengeluaran kas kita adalah 2.625. Kita masukkan ke Cashin Bank, sisi kredit. Lalu kemudian, karena tanggal 19 ini kita mengeluarkan kas bukan untuk bayar utang dagang, tapi untuk bayar biaya listrik, maka di sisi debit kita masukkan kolom order. Oke, akun yang kita gunakan adalah electricity, telepon, and water. Oke, kode akunnya adalah 6111, jumlahnya 2.625. Seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan tadi yang bukti transaksi terkait pengeluaran kas untuk apa tadi? Mengisi dana kas kecil ya. Pengisian dana kas kecil. Oke, ini dokumen nomor 25 tanggal 30. Oke, kita masukkan di sini. Tanggalnya adalah tanggal 30 ya. Ini nomornya ini terus kemudian dana kas kecil ya keterangannya karena di sini pengisian dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil. Oke, kita masukkan nilai kas yang kita keluarkan adalah 3.993.750. Ini kita masukkan di sisi kredit yaitu kolom cash in bank. Lalu di sisi debit karena yang kita keluarkan ini bukan untuk membayar utang dagang sekali lagi maka jangan diisi di kolom account payable. Tapi masuk kolom order, yaitu untuk pengisian dana kas kecil sendiri kita gunakan akun petty cash. Kemudian kode akunnya disesuaikan, nilai jumlahnya adalah 3.993.750. Seperti itu. Oke, apakah masih ada pengisian bukti kas keluar? Ternyata di sini masih ada tanggal berapa ini? Tanggal 31 ya. Ini kita bayar utang dagang kepada PT Andara. Oke, kita masukkan tanggal 31 nomor 07 sekian sekian, kita masukkan di sini. Ya, kepada PT Andara ya kita bayar utang dagang. Langsung saja kita masukkan jumlah yang kita keluarkan adalah 270.666.000. Ini kita masukkan ke kolom cash in bank. Jumlah yang kita keluarkan. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa kita membayar utang dagang itu dari pembelian kredit tanggal 9 Desember yaitu terminnya 3.15.45. Oke, kita lihat transaksi tanggal 9 Desember. Kita lihat berapa jumlah utang dagang kita yang muncul di situ. Tanggal 9 Desember. Oke, berarti ini ya. Kita membeli kepada PT Andara. Ini adalah nilai utangnya adalah 270.666. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan yang kita keluarkan. Nah, jumlah ini kita langsung masukkan ke kolom akun payable. Ya, 270.666.000 rupiah. Jumlah yang kita keluarkan ini sudah sama dengan jumlah utang dagang kita yang terjadi tanggal 10 Desember tadi. Ya, di sini kita lihat tuh tanggal 9 Desember ini. Oke, seperti itu. Oke, apabila seluruh bukti kas keluar sudah kalian masukkan semua, kemudian kalian jumlahkan masing-masing kolom ini. Ya, akun payable jumlahnya sekian, kemudian total kolom order sekian, cash in bank itu jumlahnya sekian, dan kolom order di sisi kredit jumlahnya sekian. Lalu akun-akun yang muncul ini
Ya, kode-kode akunmu yang muncul di sisi kredit, di sisi debit dan muncul di sisi kredit, ini kita buat rekap. Ya, kita rekap dulu. Yang di sisi debit di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun muncul di sisi sebelah debit. Kalian susun kode akunnya sesuai dengan kode akun yang terkecil. Ya, kalau kita lihat kode akun terkecil adalah 11102. Ini adalah untuk akun petty cash. Ya, dan seterusnya. Lalu nilainya sendiri jumlahnya untuk petty cash kita ambil yang 3 juta ini. Ya, kemudian untuk 21201 berarti yang ini nilainya adalah 893 juta sekian. Lalu untuk 21202 ini adalah untuk akun accurate expand. Ini adalah 31 juta 250. Dan seterusnya kalian masukkan seperti ini kira-kira, dan di sisi kredit ini hanya 2 akun yaitu purchase discount dan akun cash in bank. Kita urutkan mulai dari data akun terkecil, mulai dari cash in bank. Kita ambil cash in bank adalah 935 juta dan untuk purchase discount 9 juta sekian. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Dan setelah dijumlahkan nilainya mestinya harus sama atau balance, yaitu 945.703.500. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.